Setelah sebelumnya kita membuat pengenalan error, sekarang kita akan membuat kelas runtime exception sendiri. Misalkan di sini saya melanjutkan yang sebelumnya, saya membuat satu buah kelas yang namanya kelas runtime exception. Misalkan saya beri nama contoh runtime exception. Kemudian kita buat kelas turunan dari, kita extend dari runtime exception. Kemudian kita kasih ininya, konstruktornya. Untuk membuat konstruktor, kita ketik tekan Ctrl space secara bersamaan. Ctrl space, maka akan ada namanya ini kan. Misalkan saya generate yang ini, pun saya masukkan string pesan. Kemudian saya kasih super, pesan. Nah, ini sudah terbentuk. Kemudian kita buat kelas pojoknya. Misalkan saya buat kelas, kelasnya kelas mahasiswa. Kita buat kelas mahasiswa yang memiliki atribut NIM. Misalkan, kemudian saya masukkan alat insert, kita masukkan getter and setternya, kita generate. Kemudian pada set name kita kasih throwable, throw contoh runtime exception. Kemudian kita kasih sortir if jika name sama 0, maka tampilkan pesan. Hampir mirip dengan program sebelumnya. Throw new contoh runtime exception. Kita masukkan errornya, misalkan name tidak boleh kosong. Kemudian kita buat sebuah main kelas baru, misalkan panggil mahasiswa. Misalkan saya buat panggil mahasiswa. Kemudian kita deklarasikan, misalkan di sini mahasiswa M dengan new mahasiswa m dot set name, misalkan save. Coba kita jalankan.
oh sorry, belum di print. Sorry, m dot get name. Misalkan saya jalankan, maka name Asep telah terpanggil. Sekarang bagaimana kalau kita kasih di sininya 0? Boleh kita jalankan. Maka oh sorry, nah ini akan mengeluarkan pesan error, name tidak boleh kosong. Kenapa ini tidak berbentuk pesan? Karena kita tidak mengambil throw-nya di sini. Apabila kita tambahkan try cat, misalkan try catch contoh time exception, system dot out dot println. Get message. Coba kita jalankan apa yang akan terjadi. Maka pesan name tidak boleh kosong dikeluarkan. Ini yang kita buat pada exception ini, yang kita buat pada yang kita gunakan pada ini. Itu mungkin sekilas contoh untuk penanganan error. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan blok finale? Nah, pada blok finale kita tambahkan. Nah, di sini ada ini, kita pindahkan finale. Finale dan out Finland. Oh sorry, out Finland finale. Blok finale adalah blok yang dijalankan pada proses try catch, baik terjadi error ataupun tidak. Proses penulisannya ya seperti ini. Misalkan di sini saya menampilkan error, tidak menampilkan, ya di sini menampilkan error, kita kasih 0. Maka ini tetap dieksekusi contoh finale. Nah, sekarang saya coba memberikan isi dari ini, misalkan 0188, kita jalankan, maka finale akan tetap dijalankan. Kenapa seperti itu? Karena finale di sini akan dieksekusi walaupun pada ini terjadi error. Nah, itu mungkin sekilas tentang penggunaan finale
pada penanganan error. Kurang lebih seperti itu.